Udah kayak anak Sally belum nih? Halo Sobat Upgrade, dengan saya lagi Ageng Raditya, dan di video kali ini saya mau ngomongin soal sepeda 3 jutaan. Kenapa saya mau ngomongin ini? Karena banyak yang nanya nih. Mungkin karena habis PSBB juga ya, anjuran pemerintah didorong untuk bersepeda, dan banyak juga yang baru mau beli sepeda tapi bingung. Makanya itu banyak yang nanya saya nih. Dan di sini saya mau kasih rekomendasi beberapa merek, beberapa sepeda harga 3 jutaan. Jadi stay tune. Nah, mungkin di YouTube nih udah banyak yang ngebahas tentang sepeda harga 3 jutaan. But the master himself ini harus turun tangan karena penting. Jadi di sini nih saya akan merekomendasikan sepeda dengan harga 3 jutaan untuk teman-teman atau Sobat Upgrade di luar sana. Oke, langsung aja. Pilihan pertama yang saya rekomendasikan adalah Trail Cliff 1.0. Ini kenapa? Karena satu, bannya udah 27,5. Cari spare partnya gampang ya. Kalau 27,5, ban dalam, ban luar, rim dan sebagainya. Jadi rekomendasi banget lah. Ini harganya 3.870.000 harga di situs resminya. Dan kenapa saya pilih Trail Cliff ini? Yang satu, pertama dia frame-nya udah alloy. Cenderung ringan ya kalau alloy ya. Jadi jangan cari yang steel karena frame high-ten itu satu berat banget, dua lebih gampang karat gitu. Kalau penggunaannya tuh rada apa ya, nggak terlalu inilah perawatannya, agak ngasal gitu. Apalagi sepeda ditaruh di garasi atau di luar, jadi cenderung sering karatan. Nah, kalau alloy ini dia jauh lebih ringan dan juga lebih kokoh gitu, lebih stiff gitu. Nah, si Trail Cliff ini dia frame-nya udah inner routing cable. Inner routing cable tuh seluruh kabel ya, kabel rem, kabel shifter itu masuk ke dalam frame. Kesannya lebih rapi. Tapi buat kamu ya, misalnya kamu baru mulai sepedaan atau mau beli, itu maintenance-nya agak ribet gitu. Satu, ketika kamu mau buka atau ganti rem, setidaknya kemungkinan untuk bleeding rem tuh ada. Bleeding tuh prosesnya, aduh males banget deh. Itu drawback-nya sih, atau minusnya kalau misalnya frame di routing kabel. Dan dua, inner cable itu cenderung lebih berisik. Jadi kalau misalnya kamu masuk jalan yang nggak rata gitu, di dalam tuh kabel bakal senggol-senggolan aja, jadi bunyi kletak-kletak. Nah, mungkin sebagian orang nggak terlalu bodo amat gitu, jadi ya udahlah nggak apa-apa. Cuman bagi yang apa ya, sebagian orang tuh mikir kayak itu tuh annoying gitu, mengganggu. Jadi itu. Forknya dia pakai zoom. Ini mirip kayak di Trail Vanquish saya yang dulu hilang ya. Anyway, Travel 100 dia apa ya, coil ya, cukup badak sih kalau saya bilang. Cuman memang bagian stand-nya tuh kalau nggak dipakai lama dia cenderung karatan gitu. Itu hati-hati aja. Untuk shifter ini kalau misalnya 3 jutaan dia pakai Tourney ya, rata-rata pakai Tourney TY 700. Kalau di Trail Cliff ini RD-nya juga Tourney TX, idola sejuta umat. Dan brake set-nya dia pakai MT 200, jadi dia udah hidrolik. Hidrolik tuh lebih dibilang lebih pakem, tergantung hidroliknya juga. Cuman kalau yang ini nih lebih forgiving ya untuk long ride gitu ya, untuk main XC. Nggak terlalu pegel nih tangan. Cuman mungkin kalau udah kena atau bocor itu yang rada problem itu. Ini cranksetnya dia pakai triple, jadi tipikal sepeda 3 jutaan ya. Biasanya 3x8 atau 3x9. Kalau ini nih 3x8, jadi belakangnya 8 speed. Agak berat sih untuk cranknya ya, karena triple itu ya chainringnya banyak kan. Cuman kenapa rata-rata sepeda 3 jutaan atau entry level pakai triple chainring, biar belajar ngatur rasio gitu, dan juga nyari settingan yang pas nih. Kira-kira gue sebenarnya lebih senang speed, lebih senang technical misalnya buat nanjak atau gimana. Jadi lebih explore lah, disuruh untuk explore. Berbeda dengan sepeda-sepeda yang udah mid atau high end ya, itu cenderung lebih ke single chainring. Oke. Dia rimnya double wall dengan rim 27,5 dan bannya pakai ini sih keterangannya
tulisan trail ya. Kayaknya kalau misal trail itu pakainya daily, kalau nggak salah 210. Ini suara anak saya nih lagi mainan. Ban 210 ini XC banget sih. Cuman kalau makin kesini nih standar XC itu udah kayak 2.25 gitu ya. Knopnya cenderung apa ya? Cenderung hampir rata gitu, jadi kayak mirip-mirip semi slick lah. Cuman untuk pemula buat ini oke lah ya, 3 jutaan. Selanjutnya, sepeda harga 3 jutaan ada Pacific Transline X7. Ini juga 27,5. Sebenarnya Pacific nih banyak banget nih line up di harga 3 jutaan. Ada apa sih? Maserati ya? Atau pokoknya banyak banget lah. Cuman kenapa saya pilih ini karena salah satunya dia suspensinya kan dia pakai Santur nih. Frame-nya juga alloy. Shifternya juga 3x8 nih, jadi mirip kayak si Trail Clip tadi ya. Dia pakai Tourney. Sebenarnya kalau buat explore ya, kayak tadi saya bilang 3x8 tuh cocok buat explore. Selain itu, ini 1232. Jadi depan kok paling kecil nih, gear paling kecil itu 12T dan paling besar itu 32. Which is untuk standar MTB zaman now udah agak-agak ini sih, udah agak-agak obsolete lah, kasarannya. Dia untuk bannya dia pakai Kenda 27,5, 220. Oke. Pacific Transline ini kalau secara geometri saya lihat dia seat post angle-nya itu 73 dan head angle-nya itu 69,5 kalau nggak salah. Ini mirip-mirip dengan Xstrada berapa ya? Xstrada 6 apa kalau nggak salah yang harga 5-6 jutaan. Itu nyaman banget untuk dikendarain, especially untuk XC ya, buat belusukan segala macam. Ini enak geometris gitu, pas lah untuk disira gampang. Cuman memang kalau dipakai buat main turunan hati-hati aja. Tapi ya harga 3 jutaan jadi pakai main turunan lah. Selanjutnya nih ada Polygon Premier 4. Harganya 3,9 juta ya, 3950.000 lah. Ini hampir 4 juta. Yang membedakan adalah dia frame-nya aluminium alloy AL6 XC Sport, lebih ringan. Fork-nya XCM travel 120, jadi lebih tinggi 2 cm ya untuk travelnya dibanding yang tadi yang udah saya bahas. 120 ini dibilang masuk XC udah rada-rada mau ke XC Sport, XC Trail dikit ya. Untuk menghajar drop-drop kecil cukup oke. XCM ini karakternya memang nggak terlalu jeduk sih. Jadi pas dihantam itu dia nggak jeduk. Coilnya masih oke lah. Cuman mungkin nggak seberat, mungkin nggak seringan XCR yang di atasnya. Nah, dia stemnya pakai 40 ya kalau nggak salah ya, untuk panjang stemnya nih. Dan handlebarnya dilengkapi dengan 740. Jadi udah menurut saya sih udah pas banget ya, 740 tuh udah oke lah untuk sepeda XC zaman now. Rear deraillnya berbeda dengan yang tadi pakai Tourney Mania. Ini dia pakai Acera nih. Walaupun sama-sama 8 speed, cuman Acera nih ya grade-nya lebih di atas Tourney lah, quality-nya ya. Untuk kasetnya dia pakai 1132. Kalau tadi kan 1232 yang Transline. Kalau yang si Premier 4 ini dia pakai 1132. Untuk brake-nya dia pakai Tektron nih. Udah hidrolik juga M275. Wheelsetnya dia pakai NTT 225. Jadi untuk tire-nya nih lebih besar dibanding yang sebelumnya nih. Tadi kan 210 ya. Ini 225, cenderung lebih gede lah ya untuk ukuran bannya. Mengenai Premier ini sebelumnya saya pernah nge-review Premier 5 nih. Dia pakai 9 speed ya kalau nggak salah. Dan di Premier 4 ini saya seneng warnanya sih, silver, orange. Oke, next ada dari United Detroit 2.00000. Ini frame-nya juga alloy, 27,5. Cuman saya nggak tahu nih kualitas dari si fork-nya ini pakai bridge. Kayak mostly kayak Monanza, apalagi tuh seri-seri low entry-nya United dia pakai bridge.
belum pernah nyoba dipakai di track secara serius sih. Ya, gimana feel-nya ya untuk si Breeze ini. Tapi memang bedanya main tadi, dia pakai Niseko untuk grup setnya 3x9. Niseko ini rada-rada apa ya? Dia udah ngeluarin 12 speed loh. Dan kemungkinan nanti akan saya review. Brake-nya juga udah pakai hydraulics. Di sini nggak disebutin sih di speknya hydraulicsnya dia pakai apa. Dan bannya dia pakai Kenda ya. Jadi mirip kayak si tadi tuh Pacific 2.10. Harganya 3.850.000. Alright. Lalu selanjutnya ada Polygon Cascade 4. Cascade apa Cascade ini? Cascade 4. Harga 3,4. 3.450.000. Jadi lebih murah dari yang tadi ya. Ini frame-nya dipakai Alutech XC Sport, nggak seringan si Premier 4 tadi. Dan untuk 4K dia pakai Santur XCE, jadi kelasnya tuh di bawahnya XCM ya. Jadi ada di bawah XCM apa XCT tuh? Travel 100. Standar sepeda ini ya, sepeda gunung XC Entry itu 100. Handlebarnya dia lebih pendek dibanding Premier 4. Dia pakai 680. Untuk RD-nya dia pakai Tourney, jadi mirip kayak yang si Cliff, mirip sama kayak Transline ya. X7 juga dia pakai Tourney, bisa 7 atau 8 speed. Di sini dia pakai 8 speed, 3x8, yes. Cranksetnya dia pakai Pro Wheel triple chainring, jadi seperti seperti sepeda-sepeda 3 jutaan pada umumnya dia pakai triple chainring 3x8. Oke. Untuk bannya dia pakai 2110. Jadi itu nih Sobat Upgrade, beberapa rekomendasi yang udah saya kerucutkan buat Sobat Upgrade, jadi dijadikan pilihan. Kalau memang kamu ngincer model frame ya, saya senang yang Trail Cliff sih. Dia lekukannya tuh asyik gitu. Kalau seneng warna yang agak meriah ada Transline. Cuman kalau mau ngincer spek yang rada mendingan tuh si Polygon Premier 4 deh. Itu kalau misalnya mau dikerucutin lagi. Nah, di sini kenapa saya nggak bahas atau nggak masukin sepeda yang full suspension. Full suspension itu yang ada 2 suspensi ya. Suspensi depan yang forknya dan juga suspensi belakang. Jadi kayak motor gitu. Dual suspension. Kita nyebutnya sih full suspension. Kenapa saya nggak masukin di harga sepeda 3 jutaan ini? Karena, satu, itu speknya ampas. Kalau kamu beli full sus 3 jutaan tuh, aduh, kalau bagi saya sih kayak buang duit gitu, karena nggak tahu nih sepeda mau dipakai kemana gitu. Dipakai di aspal berat, dipakai di track, nggak works, karena sistem suspensinya tuh acak adut deh kalau misalnya harga 3 jutaan tuh, mau diapa-apain juga nggak enak. Akhirnya kamu jual terus nyari yang lebih tinggi lagi gitu, jadi kayak buang duit aja. Jadi mendingan nabung sedikit, mungkin harga 8 juta kali ya, itu udah ya cukup desain lah untuk full suspension. Kalau misalnya dia punya uang di bawah itu, mendingan nyari yang hardtail ya, atau nyari yang second hand ya. Cuman harus diteliti lagi tuh masalah di bearing dan sebagainya. Oke, terima kasih Sobat Upgrade dan juga teman-teman nih. Kalau merasa informasi tadi bermanfaat, bisa klik like, subscribe, atau nyalain tombol lonceng biar nggak ketinggalan info-info terbaru. Jadi di sini nih saya juga ada beberapa section, ada gosip, seri pemula, dan beberapa guys lain ya kayak belusukan dan sebagainya. Oke, terima kasih juga untuk Kang Traktir Sobat Upgrade yang sudah memberikan support, dan sebentar lagi nih mau sampai goalsnya untuk mereview Niseko yang 12 speed sesuai request dari teman-teman. Kalau kamu mau ikutan traktir, bisa juga nih klik link di bawah ini, ada di deskripsi, traktir.id/Ageng-Raditya. Nah, kalau misalnya kamu ikutan traktir, ada beberapa video eksklusif yang nggak muncul di sini, dan juga kamu bisa menonton video-video dari YouTube saya lebih awal dibanding yang lain. Oke, jadi gitu aja. Terima kasih. Bye.